طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur atas segala nikmat dan juga taufik hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di antaranya itu semua adalah nikmat sehat dan yang paling besarnya adalah nikmat iman. Salawat dan salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dikumpulkan dengan beliau dan juga dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Para penuntut ilmu, teman-teman sekalian dimanapun berada, semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan mengangkat derajat kita sebagai orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan yang dikedepankan keimanan terlebih dahulu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang beriman hingga akhir kehidupan kita. Teman-teman semua, insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Ta'zimul Ilmi yang seri ke-14 atau untaian nasihat yang ke-14 dari 20 untaian nasihat yang ditorehkan melalui tinta emasnya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu taala, di mana pada untaian nasihat yang ke-15 ini, beliau memberikan judul tema yang sungguh luar biasa, yaitu Raddu Mushkilihi ila Ahlihi. Ini merupakan suatu adab yang sungguh luar biasa, harus melekat pada diri seorang penuntut ilmu, apalagi di zaman sekarang. Dan ternyata adab ini pun mulai tidak nampak pada diri seorang penuntut ilmu, maupun di kebanyakan para dai juga. Ya, yaitu apa? Raddu mushkili ila ahlihi, yaitu mengembalikan permasalahan-permasalahan yang pelik untuk dibahas atau yang sulit untuk dipecahkan, tentunya permasalahan yang ada dalam agama ini. Yaitu apa? Dikembalikan kepada ahlinya, dikembalikan kepada ulama sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah memerintahkan demikian. Maksud dari fas'alu, ya, bertanyalah. Itu berarti apa? Faruddu, yaitu kembalikanlah. Kembalikanlah permasalahan-permasalahan yang tidak kita ketahui secara detail itu kepada siapa? Ahla dzikr. Ahla dzikr ini adalah al-ulama. Kemudian siapa itu ulama? Allah jelaskan di surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya betul-betul. Ya, dari sisi keyakinan akidahnya, dari sisi amaliyah fikihnya, kemudian dari sisi suluk, akhlak, dan kepribadian yang sungguh luar biasa, ya, luhur, tinggi, mulia. Itulah ulama. Dan itu definisi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Ya. Yang dia katakan berupa nasihat untuk orang lain, maka sejatinya itu adalah nasihat untuk dirinya sendiri. Dan juga ini menjadi adab yang mulai nampak ditinggalkan oleh para penuntut ilmu zaman sekarang. Ya apa? Karena tidak mengembalikan dan malah dia membebani dirinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit ini. Sehingga muncullah dengan istilah sok tahu. Nah, di antara adab yang luar biasa harus melekat pada diri seorang penuntut ilmu, tidaklah sok tahu terhadap ilmu agama. Ya. Jadi padahal kita dituntut untuk belajar. Kita dituntut untuk belajar. Kalau tidak, ngapain Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu pada sesuatu tersebut? Contoh, kita mengikuti
konsisten hingga saat ini berislam, tapi kita tidak mengilmui Islam sama sekali. Ya, itu harus dikoreksi diri kita. Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 36, La taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kata Allah. La taqfu, jangan engkau ikuti, ya, ma laisa laka bihi, apa-apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan, ilmu, ya, dengannya, ya. Sesungguhnya pendengaran, al-basar, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika anhu mas'ula. Kelak nanti ini, ya, panca indera kita yang sungguh luar biasa menjadi media mendapatkan ilmu, yaitu pendengaran, penglihatan, dan juga hati sebagai alat untuk merespon, ini akan dimintai jawaban. Nah, baik. Di sini dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizallahu taala, fal mu'azzimu lil ilmi yu'awwilu. Nah, maka seorang yang mengagungkan ilmu itu sejatinya dia adalah orang yang yu'awwilu, ya, orang yang yu'awwilu, yang kembali, yang mengembalikan segala jenis permasalahan yang tidak bisa dia pecahkan sendiri ala dahaqinatih, ya. Dahaqinah ini merupakan bentuk jamak dari dihqan, ya, bentuk jamak dari dihqan, yaitu seorang alim, ya. Kemudian wal jahabizah ini juga bentuk jamak dari kata apa? Jahbazun. Bentuk jamak dari jahbazun. Orang cendekiawan, orang yang memiliki keilmuan. Nah, min ahlihi, dari ahlinya. Ya. Setiap orang ini di dalam zaman sekarang memiliki spesialisasi tersendiri, teman-teman semua. Ya, tidak bisa langsung dijadikan seperti gado-gado menjadi tempat pertanyaan, ya, kepada seluruh permasalahan. Sekalipun orang tersebut bisa menjawabnya walaupun tidak di bidangnya, tentu, ya, belum maksimal hasilnya sebagaimana yang ingin kita dapatkan. Maka kalau ada pakar pada satu cabang disiplin ilmu dan kita memiliki permasalahan, ya, pertanyaan pada disiplin ilmu tersebut, maka tanyalah kepada pakarnya. Sebagai halnya, contohnya, kita memiliki pertanyaan terkait lughah, bahasa, maka tanyakan kepada orang yang memang konsentrasi pada bidang tersebut. Bukan hanya tanya kepada orang yang sebatas ceramah yang membahas suluk, tazkiyah, dan yang semisalnya. Memang betul dia bisa menjawab, ya. Tapi apakah jawabannya itu akan detil dengan seperti pakar yang ahli lughah? Tentu tidak. Maka jangan berpuas-puas diri. Tanya kepada pakar aja kalau kita dapati pakar tersebut. Naam, ya, min ahlihi li halli muskilihi. Alhamdulillah. Ya, ya, merujuk kepada ulama yang ahli, yang berilmu, yang keilmuannya itu diakui, teman-teman semua. Yang dia diakui bisa atau menguasai pada hal-hal yang dipermasalahkan, muskilatihi, ya, lihalli muskilatihi. Dan seorang penuntut ilmu, ya, la yu'arridu nafsah,
Ya, la yu'arridu nafsah. Jangan sampai memberatkan dirinya. Lima la tutiku. Pada hal-hal yang tidak bisa dia pikul. Nah, ini ya. Pada hal-hal yang tidak bisa dia pikul. Ini penting sekali. Jangan sampai memaksakan diri menjawab suatu persoalan yang dia tidak mengetahui secara detail. Ini seringkali orang-orang demikian. Apalagi dia nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar Islam. Nggak pernah belajar permasalahan itu. Ditanya langsung. Langsung dia jawab menurut saya. Ini bahaya. Dia akan berbicara tanpa ilmu. Makanya ini di sini dikatakan, janganlah seorang itu memberatkan jiwanya pada hal-hal yang tidak dia bisa pikul. Yang tidak dia bisa menjawabnya. Khaufan karena takut dari berkata atas Allah tanpa ilmu. Karena berbicara tentang Allah. Ingat, agama Islam ini adalah agama Allah. Suatu amanah. Ya, kalau kita berbicara Islam, maka kita sejatinya sedang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah hukum-hukum syar'i, ya, agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang itu dan itu menjadi perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 33. Nah, ini dalil tidak bolehnya dan diharamkannya berbicara agama tanpa ilmu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiya al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam ya yunazzil bihi sultana." Kemudian di akhirnya Allah katakan apa? Wa an taqula wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berarti di situ apa? Innama harrama rabbiya an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah melarang engkau berbicara atas Allah ma la ta'lamun. Ya, apa-apa yang tidak engkau ketahui. Apa-apa yang tidak engkau pernah pelajari. Ya. Banyak ulama yang menjelaskan, bahkan mufassir pun menjelaskan tentunya ayat 33 surah Al-A'raf ini. Ya, akan besarnya keharaman orang yang berbicara agama tanpa ilmu. Kemudian waliftira'i 'ala din, ya, yaitu membuat membuat kedustaan di dalam agama ini luar biasa, ya. Membuat kedustaan di dalam agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, bahkan ini ditulis dalam kitab pengantar ilmu nahwu nih, hadis ini. Ya, di antara latar belakang seseorang itu harus belajar ilmu nahwu, terkhusus dia orang yang berdakwah. Nah, seringkali nih azam tekad berdakwah tidak dibarengi dengan tekad menuntut ilmu. Bahaya, betul-betul bahaya. Ya, tekad azam semangat berdakwah tidak diiringi dengan semangat menuntut ilmu. Bahaya ini. Gitu. Kemudian kalau dia mengatakan saya nuntut ilmu, ya saya nuntut ilmu apa yang dikatakan, ikut tematik pulang nggak dicatat, gitu. Kemudian menyampaikan ini dan itu, oke lah kalau hanya sekedar mengajak itu memang kita semua, tugas kita semua seorang dai, gitu. Tapi seringkali frontal dan berlebihan, langsung berbicara terkait halal dan haram dengan bahasa menurut saya. Kita lihat bagaimana sikap ulama ketika menjawab permasalahan pelik pun dia tidak menjawab menurut saya, tidak. Tapi dia mengutip, menukil, ya, lalu dia istinbat, ya, dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam beristinbat maksudnya menyimpulkan suatu hukum saja itu ada ilmu tersendiri yang harus dikuasai, yaitu ilmu usul fiqh.
Nah, fahuwa yakhafu sakhtatar rahman. Ya, kenapa demikian? Maka dia itu takut. Ya, seorang yang mengagungkan ilmu, dia tidak akan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dia tidak akan membuat kedustaan di dalam agama. Dia tidak akan memaksakan dirinya pada hal-hal yang tidak bisa dia pikul. Ya, karena apa? Dia takut akan sakhtatar rahman, yaitu kemurkaannya ar-Rahman, yaitu kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Qabla ayyakhafa sautas sultan. Ya, sebelum dia takut pada kemurkaannya sultan, raja, pemimpin. Kenapa? Lihat di sini. Fa innal ulama bi ilmin takallamu. Karena sesungguhnya seorang ulama itu ketika berbicara dia bi ilmin, dengan ilmu. Ya, ketika seorang itu berbicara dengan ilmu akan keluar hikmah. Ya, mauidhah hasanah. Ya, berbeda makanya seorang penuntut ilmu, seorang ulama. Kenapa ulama di sini? Apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Takut dia. Takut kepada siapa? Allah. Wa bibasarin nafidhin sakatu. Ya. Dan dengan pandangan nafiz, ya, pandangan hikmah ilmu, dia pun diam ketika mereka diam. Luar biasa. Ya. Nabi saja dikatakan perkara yang tidak dia ketahui, Nabi katakan apa? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ya, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Jawaban yang sungguh tawadu ketika didatangi oleh Jibril. Hadis kedua Arba'in Nawawi. Gitu. Ya. Kemudian para sahabatnya ketika ditanya perkara yang tidak tahu, apa yang dikatakan? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Ya. Kalau kita mah menurut saya gitu. Nah, fa in takallamu fi mushkilin, nah luar biasa. Nah, sekalipun para ulama ini ketika berbicara pada permasalahan-permasalahan yang pelik, mereka mencoba menjawabnya dengan ilmu yang mereka miliki dan juga standarisasi yang telah mereka bangun di dalam pemahaman mereka. Ilmu usul fiqh, ilmu qawaid fiqh, ya, maupun usul nahwi kalau dalam permasalahan nahwu dan sebagainya. Mereka akan berbicara dengan apa? Bikalamihim, dengan perkataan mereka maksudnya apa? Perkataan ulama lagi. Ini luar biasa. Perkataan ulama lah lagi. Nah, oleh sebab itu penting ketika kita ingin memahami dalil, ya, ketika kita ingin memahami dalil melalui apa namanya? Pemahaman ulama-ulama yang lurus. Ya, melalui pemahaman ulama-ulama yang baik. Ya. Sebagaimana seseorang aja belajar dengan ustadznya, maka selektif ustadznya yang baik, ustadznya yang mengamalkan ilmu, yang memiliki pemahaman yang benar, dan juga menguasai pada hal-hal yang kita ingin pelajari dari dia. Wa in sakatu anhu fal yasa'ka ma ahum. Ya. Dan jika mereka itu diam, maka mereka itu bersikap lapang. Ya. Ya. Sebagaimana mereka itu bersikap lapang, wasi'ahum, ketika mereka diam. Baik, lanjut. Ya. Wa min asyakkil muskilatil fitan nu al-waqi'atu. Dan di antara, ya, permasalahan-permasalahan yang paling rumit, yang paling dakik itu adalah al-fitan, al-waqi'ah. Al-waqi'ah ini, ya, kontemporer, ya. Fitnah-fitnah kontemporer, fitnah-fitnah muasirah yang ada di zaman kita sekarang. Wa nawazilul hadisah, ya, nawazil
yaitu syubhat-syubhat hadisah di zaman sekarang, ya, ketergelinciran. Allati tatakatsaru ma'amtidadiz zaman, ya, yang mana ini banyak, seiring dengan berjalannya waktu. Allati tatakatsaru, yang ini banyak, ma'a, seiring, imtidadiz zaman, berjalannya waktu, ya. Wan najuna min naril fitan, ya. Dan orang-orang yang selamat dari api fitnah itu adalah as-salimuna min wahajil mihan. Adalah mereka yang salimun, orang-orang yang menyerahkan permasalahan pelik ini, menyerahkan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dia bahas kepada para ulama, ya. Mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada ulama. Wahajil mihan itu adalah ombak ujian, ya. Orang yang selamat dari ombak ujian. Hum man fazi'a ilal ulama. Nah, orang-orang yang selamat dari api fitnah, orang-orang yang selamat dari ombak ujian di zaman fitnah ini, mereka adalah orang-orang yang fazi'a ilal ulama'i, orang yang kembali menyerahkan permasalahan yang tidak dia bisa bahas kepada para ulama. Walazima qaulahum, dan juga mereka itu, ya, senantiasa berada pada qaul-qaul ulama. Jadi untuk amannya ini menukil perkataan ulama, perkataan ulama. Kemudian apa? Kalau bisa perkataan ulama-ulama yang dilihat dari tahun wafatnya lama dia hidup. Itu teman-teman semua. Walaupun tidak mesti. Kemudian kita lanjut lagi. Wa in ishtabaha alaihi syai'un min qaulihim, ya. Dan jikalau ada hal-hal yang tidak jelas, jikalau ada sesuatu yang tidak jelas alaihi atasnya, min qaulihim, dari perkataan-perkataan mereka, ahsanaz-zanna bihim, maka husnuzonlah kepada para ulama, teman-teman semua. Husnuzonlah kepada para ulama, berhusnuzon kepada mereka. Fataraha qawlahu wa akhadha biqaulihim. Ya, fataraha qawlahu wa akhadha biqaulihim. Maka dia membuang pendapat mereka, pendapatnya, dan mengambil pendapat mereka. Membuang pendapatnya dan mengambil pendapat mereka. Fatajribatu wal khibratu. Nah, maka tajribah itu pengalaman, khibrah pun juga, yaitu suatu keahlian. Hum wasawa dihim. Ya. Hum kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Ya. Maka kenapa demikian? Kenapa mengambil perkataan mereka, perkataan ulama ini yang lurus, ya? Karena pengalaman mereka itu ahaqqa biha wa ahlaha, lebih benar, lebih dekat kepada kebenaran, ya, dari sisi ketinggian keilmuan dan tingkat kesolehan itu, dan juga lebih ahli, ya. Kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa idza ikhtalafat aqwaluhum lazima qaula jumhurihim. Nah, jikalau pendapat-pendapat para ulama ini ada yang berselisih, ya kan? Seringkali kita dapati dalam masail fikih, ya, berbeda-beda pendapat mereka dalam satu permasalahan. Maka lazima qaula jumhurihim. Ambil perkataan jumhur yang disepakati oleh kebanyakan para ulama. Nah, wasawa dihim.
yang dipegang oleh mereka. Itharon lissalamah, ya, itharon lissalamah. Ithar untuk mencari keselamatan. Itharon itu mansub karena dia menjadi maf'ul li ajlih. Lah, ya. Wassalamatu la ya'dilaha syai'un. Ya, karena keselamatan itu tidak ternilai dengan suatu apapun. Ya. Baik, kita lanjut. Ikut lagi. Wa ma ahsana qawla ibni Asimin fi murtaqal wusul. Betapa bagusnya ya perkataan Ibnu Asim dalam Murtaqa al-Wusul. Wa wajibun fi muskilatil fahmi tahsinuna dhanna bi ahli ilmi. Dan wajib ya dalam permasalahan yang sulit untuk difahami ya, untuk kita berhusnuzon, tahsinuna untuk kita berhusnuzon ya, tahsinuna azanna memperbagus anggapan kita kepada siapa? Ahli ilmi. Wa min jumlati wa min jumlatil muskilati raddu zallatil ulama. Nah, dan di antara permasalahan-permasalahan pelik itu adalah membantah kekeliruan ulama. Kan mereka adalah manusia juga. Ya, bisa tergelincir dalam satu permasalahan. Yang namanya salah ya kita katakan salah. Dan sampai kita katakan benar. Gitu. Tapi tetap tidak menghilangkan rasa hormat kita kepada mereka karena mereka adalah ulama. Ya. Dan juga wal maqalatil batilah. Nah, ada juga mereka yang melontarkan perkataan-perkataan batil. Nah, kita pun harus membantah. Tapi memperhatikan apa? Adabnya. Bagaimana cara membantah mereka, membantah perkataan batil yang dilontarkan mereka. Ya, membantah ketergelinciran atau kekeliruan yang ada pada mereka. Maksudnya meluruskan ya. Gitu. Li ahlil bid'ah wal mukhalifin. Ya, pada orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan dan juga mukhalifin ya, perselisihan. Ya. Fa inna maka sesungguhnya, nah perhatikan baik-baik, ini bukanlah tugas kita. Yang tugas kita langsung mentahzir ulama yang melakukan ketergelinciran dalam satu permasalahan. Atau oke lah kalau itu, baik. Atau juga orang-orang, para ulama-ulama yang dia menyeru kepada kebatilan. Lihat di sini baik-baik. Ya. Fa inna ma yatakallamu fiha. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Fa inna ma yatakallamu fiha al-ulama'u ar-rasikhun. Biarlah yang berbicara, yang menegur ulama-ulama yang tadi ini, yang melakukan ketergelinciran dalam satu permasalahan, yang melontarkan perkataan-perkataan batil, ya. Biarlah para ulama yang rasikh ilmunya, yang lurus pemahamannya menegur mereka. Itu. Kita hanya berdoa agar mereka-mereka ini bisa kembali kepada jalan yang benar, bisa lebih baik lagi ketika dalam berbicara dengan semisalnya, atau ketika membuat kesimpulan agar tidak tergelincir dalam satu permasalahan. Bayyanahu asy-Syatibi, Al-Imam asy-Syatibi ya menjelaskannya di dalam Al-Muwafaqat kitabnya, wa Ibnu Rajab dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam ini merupakan kitab syarah atas hadis Arba'in Nawawi. Ya. Fal jaddatus salimah, maka jalan keselamatan itu adalah, ini kesimpulan akhir kita, arduha 'alal ulama'ir rasikhin. Ya, yaitu mengembalikan permasalahan muskil yang tidak bisa kita pahami sendiri, yang tidak bisa kita pikul sendiri, yang tidak bisa kita pahami secara detail sendiri, itu kita kembalikan kepada para ulama, diikat langsung dengan kata ar-rasikhin, yaitu yang kuat keilmuan, pemahaman, dan juga pengamalannya. Gitu. Yaitu apa? Al-alimun al-amilun, yaitu para ulama yang mengamalkan ilmu. Ya. Walistimsaku biqaulihim fiha. Nah, setelah itu
istimsak, berpegang teguh dengan perkataan mereka ya pada permasalahan tadi. Ambil pendapat jumhurnya. Ambil pendapat jumhurnya. Nah, nanti juga itu terkait pendapat jumhur itu ya. Jumhur mana nih gitu. Terkait permasalahan fikih itu nanti ada di mazhab dan yang semisalnya. Kembali kepada ulama-ulama demikian. Ya. Mereka-mereka semua ini ketika berbicara menyimpulkan itu dibangun di atas dalil. Maka penting mempelajari ilmu itu step by step. Ya, ilmu di dalam agama Islam ini. Baik, barakallahu fikum. Ya, semoga bermanfaat. Ya, dan juga semoga kita bisa mengamalkan ilmu, mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.